juga merupakan suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang merambat adalah musikannya, bukan materinya. Gelombang berdasarkan sifat perambatannya dikelompokkan menjadi gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, dan gelombang ini disebabkan oleh adanya getaran mekanis. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada air, dan gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang dapat merambat melalui segala macam media, bisa merambat melalui zat padat, zat cair, ataupun zat gas, dan juga dapat merambat tanpa adanya medium atau di dalam ruang hampa. Dan gelombangnya ini dihasilkan oleh akibat gejala kemagnetan dan gejala kelistrikan. Contohnya cahaya tampak, gelombang radio, gelombang televisi, sinar X, inframerah, dan gelombang ultraviolet. Gelombang berdasarkan arah getarannya dibedakan menjadi gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran atau arah rambatannya, dan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dan berhimpit dengan arah rambatannya. Yang tampak dalam gambar ini adalah arah getarannya, sementara yang horizontal adalah arah rambatannya. Perpaduan dari dua gerakan tersebut menghasilkan suatu getaran yang berbentuk sinusoidal, dan inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Bagian-bagian yang terdapat di dalam gelombang transversal adalah sebagai berikut. Dari titik A menuju titik B sampai ke titik C, ini disebut dengan bukit gelombang. Dari titik C, titik D sampai ke titik E disebut dengan lembah gelombang. Titik B itu disebut dengan puncak gelombang, dan titik D disebut dengan dasar gelombang. Titik A, titik C, titik E, dan titik G ini disebut dengan simpul-simpul gelombang. Dan titik B sampai dengan titik B aksen setinggi seperti pada gambar, titik D sampai ke titik D aksen, dan titik F sampai ke titik F aksen ini disebut dengan amplitudo. Sementara titik B sampai titik F dari puncak gelombang ke puncak gelombang, atau dari titik C simpul gelombang C sampai dengan simpul gelombang G, ini disebut dengan panjang gelombang. Dan gambaran gelombang longitudinal karena terbentuk dari rapatan dan regangan seperti yang tertera pada gambar, gelombang yang merambat berupa rapatan dan regangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatannya ini disebut dengan gelombang longitudinal. Besaran-besaran dalam gelombang diantaranya ada periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang.
Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang sempurna yang dirumuskan sebagai T sama dengan T per N. T besar di sini periode, T kecil itu waktu, dan N jumlah gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon, dirumuskan sebagai F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi, N jumlah gelombang, dan T waktu. Panjang gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode, dirumuskan sebagai lambda sama dengan V dikali T. Lambda panjang gelombang, V cepat terambat gelombang, dan T adalah periode. Cepat terambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap 1 sekon, dirumuskan V sama dengan lambda dibagi T. Contoh soal. Berapakah frekuensi gelombang yang memiliki periode 0,025 sekon, dan berapa jumlah gelombang yang terjadi dalam waktu 10 sekon? Jawabannya adalah jika diketahui periode atau T adalah 0,025 sekon, yang ditanyakan adalah frekuensi. Kita tahu bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Jadi F sama dengan 1 per T. Frekuensi sama dengan 1 dibagi 0,025. Hasilnya adalah 40 Hz. Yang kedua, jumlah gelombang yang terjadi diketahui waktunya 10 sekon, maka frekuensi sama dengan N dibagi T. Jika diuraikan lagi, maka N adalah frekuensi dikali T. Frekuensi 40 Hz dan waktunya 10 sekon, maka dihasilkan 400 gelombang.